Marah itu, kalau kita amatin kesadaran lebih tinggi, si diri kita sejati lagi mengamati si Son ini lagi marah gitu. Jadi dia nggak menjadi bagian dari kemarahan itu karena udah di atas kesadaran lebih tinggi gitu. Dalam bentuk mengamati, itu hidup meditatif seperti itu. Sony lagi dendam. Oh, si Sony lagi dendam nih. Ngapain juga dia dendam ya gitu. Tapi kalau saya nggak naik ke kesadaran lebih tinggi, aku yang dendam nih, aku yang sejati, aku lagi dendam. Padahal enggak gitu. Oke. Roh kita itu bisa ngamatin Sony yang nafsu itu yang lagi dendam gitu. Nah, naik terus, hari kita bisa ngamatin perjalanan hidup kita gitu loh. Dalam suatu pengamatan, tanpa judgement, tanpa komentar, tanpa berpikir, tanpa menahan gitu, lepasin aja. Dari situ kita bisa tahu gitu, bahwa oh iya ya, sebenarnya si Sony ngapain juga dia marah gitu. Kayak kemarin saya cerita bahwa di hidup saya yang lalu saya pernah dendam banget sama orang tua gitu. Setelah saya naik ke kesadaran lebih tinggi lagi, dan saya berhasil memaafkan dibantu kasih sayang Tuhan, itu saya lepas dan bisa bahagia sebahagia-bahagianya gitu. Lalu pertanyaannya, ngapain beban itu dibawa berpuluh-puluh kali, beribu-ribu, ratus-ratus tahun gitu misalnya. Kan harusnya dilepaskan saat itu gitu. Naik kesadaran lebih tinggi. Makanya Isra Mi'raj tuh naik kesadarannya gitu. Bisa mengamati diri kita tuh sebenarnya lagi melakukan apa, apakah itu baik buat kita atau enggak dan sebagainya. Kita butuh apa enggak dan sebagainya. Sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj itu mulainya dari mana gitu kan? Mulainya adalah dengan meditasi, Kang Abu. Oke. Apa itu meditasi? Meditasi adalah bagaimana mengamati perjalanan kita dan kita sendiri. Ya, itulah meditasi. Jadi meditasi itu bukan berarti duduk, bersila, segala macam. Enggak, itu adalah posisi kan. Tapi hidup yang lebih meditatif adalah hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi sehingga bisa mengamati kesadaran lebih rendah. Itu meditasi namanya. Oke. Misalnya sebagai contoh gini. Saya lapar. Ya. Yang lapar tuh siapa? Apa roh kita tuh butuh makan? Kan enggak ya? Yang lapar adalah badan fisik kita gitu. Karena badan fisik itu bukan diri kita yang sejati gitu. Sehingga ketika kita naik ke kesadaran lebih tinggi, dan itu diperjalankan, bukan mau-mau kita gitu ya, itu kita bisa menyadari, oh si Son ini lagi lapar fisiknya gitu. Yang ngamatin siapa? Yang lebih tinggi gitu. Saya marah. Jadi dalam perspektif yang lebih tinggi, semua tuh jadi menarik hidup kita itu dan lebih fair gitu melihatnya. Nah, tadi juga saya discuss ada 4 kunci D itu di dalam proses ini. Pertama kali adalah D itu distance. Jadi kita harus menarik jarak sama yang namanya fisik kita itu loh, pikiran kita itu loh. Pikiran tuh bukan kita tuh gitu. Badan fisik nih bukan kita loh, bukan kita yang sejati gitu. Take a distance gitu, sehingga you can observe gitu. Observe sama watch and see, and itu beda semua ya. Ini observing ourselves gitu. Take a distance. Lalu kemudian yang kedua adalah disconnecting ourselves dengan itu semua gitu. Disconnect. Jangan kita putus hubungannya dulu gitu. Oh, kita akan naik nih kesadarannya gitu. Lalu itu jadi distance, disconnect. Lalu yang keempat adalah detach. Jadi kita melepaskan kemelekatan kita sama badan fisik kita ini gitu. Nanti Kang Abu menariknya, Sony bisa lihat Sony yang lagi mati gitu. Dia gimana sih pas lagi mati itu gitu. Oh gini nih ceritanya gitu. Karena dia nggak jadi, dia udah disconnect gitu, detach gitu, lepas gitu. Lalu yang keempat adalah disassociate. Jadi kamu tuh kamu yang mana sih? Oh kamu yang namanya Sony Wijaksono, misalnya lulusan ekonomi, rumahnya di sini. Itu kamu yang bener kamu bukan? Bukan, itu asosiasi semua gitu. Kamu yang sebenar-benarnya kamu tuh adalah roh kamu itu yang gak terasosiasi sama semua. Yang agamanya KTP-nya Islam, yang ini, yang itu, yang kelompok ini. Disassociate gitu.
Jadi 4D itu membuat kita naik ke atas gitu. Baru kita bisa fair ngelihat semuanya, baru kita bisa melihat, iya, yang ngapain ya ngemaafin nih orang gitu, meskipun dia udah nyakitin kita. Kan yang rugi kita sendiri gitu. Jadi itu step meditasi yang lebih tinggi, naik lagi. Memisahkan antara diri kita yang sejati dengan yang ada di luar kita gitu. Sehingga diri kita tuh bisa mengamati dan menyaksikan hidup kita sendiri itu apa adanya gitu. Apa adanya aja gitu. Nggak ada komen, nggak ada judging, nggak ada yang lain-lain gitu. Ada step berikutnya, tapi itu agak lebih tinggi. Mungkin sampai di situ dulu deh Kang Abu.